Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim, dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini, saya akan membawakan satu kisah favorit kita semua, kisah Robert. Wow, kisah dari Om Ras, penulis asal Kalimantan Tengah, selalu ditunggu-tunggu ya teman-teman ya. Dan bagaimana dalam episode sebelumnya, Robert berhasil mengantarkan Nara sampai ke rumahnya. Nah, awalnya nih bapaknya Nara marah nih sama Robert karena anaknya hilang, tiba-tiba balik sama laki-laki lain. Dan setelah dijelaskan, akhirnya alhamdulillah Robert berhasil diterima di keluarga itu. Dan apa yang terjadi selanjutnya setelah Robert mengantarkan Nara? Pasti penasaran ya? Oke, sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Ilo Ekstrim, bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel Ilo Ekstrim kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Nggak pakai berlama-lama lagi, kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Bunuh horor. Teror kuyang di desa pedalaman Kalimantan. Kisah Robert. Yakin mau ikut? Tanya Rowan pada Samuel. Iya. Tapi aku sama Ranti cuma mau ke kecamatan. Ya, aku tahu. Sudah. Kalau ikut, ujar Rowan seraya membuka pintu mobil. Samuel dan Sidang duduk di belakang, sedangkan Ranti di samping Rowan. Robert sekarang lagi apa ya? Tanya Sidang, suaranya terdengar pelan di dalam mobil yang mulai melaju. Rowan tersenyum, namun tak mengatakan apa-apa. Wan, panggil Sidang. Ya, kau ingat tidak waktu kita liburan dulu? Kapan ya kita bisa liburan seperti itu lagi? Tapi sekarang pasti akan jauh lebih seru, karena kan ada Ranti dan juga Bang El, kata Sidang. Rowan tersenyum kecil, tangannya tetap mantap memegang kemudi, sementara matanya lurus ke depan, menembus jalanan pagi yang masih lengang dan sedikit berkabut itu. Ingat, itu pengalaman yang tidak akan pernah aku lupakan. Dan kalau suatu saat kita pergi liburan lagi bersama-sama, aku sangat berharap kejadian yang pernah kita alami dulu tidak terulang lagi, kata Rowan. Tiba-tiba Ranti mual-mual. Sayang, kenapa? Tanya Rowan panik setelah menghentikan laju mobilnya. Ya namanya juga orang hamil, Wan. Mual-mual itu kan wajar, ujar Sidang dengan entengnya. Ranti dan Rowan saling pandang satu sama lain, seolah dari tatapan mata itu mereka berkomunikasi. Ranti terlihat menggeleng pelan. Kayaknya masuk angin, ucap Ranti. Astaga, itu bukan karena masuk angin, Ti. Kan kamu itu sedang ambil muda. Orang-orang yang aku kenal juga begitu saat ambil muda. Mual-mual, muntah-muntah. Bahkan ada juga yang muntah setiap kali melihat suaminya. Apa ya bahasa kerennya muntah-muntah itu? Morning fitness kah itu? Pokoknya ada nes-nesnya begitu, lupa aku, ujar Sidang. Tanpa mengatakan apa-apa, Samuel lantas mengeluarkan balsam dari dalam tas kecilnya. Ini, Ti, coba dicium, biar mualnya berkurang. Kalau aku biasanya bisa, cuma aku kurang tahu apa ini akan sama hasilnya dengan orang yang sedang hamil, ujar Samuel penuh perhatian yang langsung membuat Rowan menatapi dengan sinis. Melihat tatapan Rowan itu, Samuel langsung berdecak. Astaga, Wan, santailah. Ini cuma balsam, bukan nomor antrian untuk jadi ayah anakmu, ujar Samuel setengah kesal. Sidang langsung terkekeh di samping Samuel. Rowan menghela nafas panjang, lalu kembali fokus pada Ranti. Tangannya terulur pelan, menggenggam jemari istrinya itu. Masih mual? Tanyanya lembut, jauh berbeda dari sorot mata sinisnya tadi. Ranti mengangguk pelan, wajahnya sedikit pucat. Sedikit pusing, jawab Ranti. Samuel membuka tutup balsam dan menyerahkannya lagi. Kali ini Rowan yang mengambilnya. Makasih, kata Rowan singkat. Ranti menghirup aromanya perlahan. Beberapa detik kemudian, nafasnya mulai teratur. Sidang menyadarkan tubuhnya ke sandaran kursi mobil.
Tuh kan benar, namanya morning sickness, bukan morning fitness, ujar Sidang dengan bangga karena akhirnya ia ingat sebutan untuk mual-mual pada ibu hamil. Fitness itu olahraga, bukan muntah. Samuel langsung menimpali. Ranti tak kuasa menahan senyum kecilnya mendengar celotehan Sidang dan Samuel di belakang. Sementara itu, Rowan menatap Ranti dengan cemas yang tak bisa ia sembunyikan. Kalau kamu gak kuat, kita gak usah ke kecamatan. Kita pulang aja ya, kata Rowan. Ranti langsung menggeleng. Tidak usah, aku masih kuat kok. Jangan karena aku semuanya jadi batal. Lagian kan aku cuma masuk angin, kata Ranti sengaja mengecilkan suaranya saat mengucapkan kalimat terakhir. Ya sudah kalau begitu, kata Rowan. Ranti mengangguk. Kapan kita kabari Robert, Wan? Tanya Sidang. Robert tidak ada di rumah. Dia mengantar Nara. Kalian tenang saja. Aku akan mengabari Robert nanti, ujar Samuel. Sidang pun mengangguk. Beralih ke rumah keluarga Nara. Pagi itu, Robert dan keluarga Nara tampak sedang sarapan bersama. Kalau kamu ini Dayak apa? Tanya ayah Nara. Saya suku Dayak Siang Murumah, jawab Robert. Oh, tapi bisa bahasa Dayak Mahanyan juga ya? Pernah merantaukah? Tanya ayah Nara lagi. Robert tersenyum sebelum menjawab. Kebetulan, saya punya beberapa teman orang Mahanyan. Jadi dari situ, saya belajar bahasa Mahanyan sedikit-sedikit, kata Robert. Tapi cukup fasih juga bahasa Mahanyanmu itu, puji ayah Nara. Masih perlu banyak belajar mah, jawab Robert merendah. Ayo dimakan, kata ayahnya Nara seraya menyodorkan piring berisi lauk ke Robert. Dengan sigap, Nara langsung mengambilkan lauk itu untuk Robert. Ma, aku mau kerja ya. Aku mau cari uang untuk membayar hutang-hutangku pada Kak Robert, kata Nara pelan. Tidak usah bekerja. Yang penting kamu berjanji untuk tidak mengulangi kesalahanmu sebelumnya. Itu sudah cukup, kata ayahnya Nara. Kalau Narobet mau, kami akan berikan anak kami ini padamu, ucap ayahnya Nara yang langsung membuat Robert tersedak. Ia benar-benar tidak menyangka jika ayah Nara itu akan mengatakan hal seperti itu padanya, padahal saat itu adalah pertemuan pertama mereka. Maksud mama bagaimana? Ujar Robert. Pertanyaan itu keluar begitu saja dari mulutnya. Ayah Nara tersenyum kecil. Jujur saja ya, kita bicara terang-terangan saja. Aku suka dengan orang yang bertanggung jawab sepertimu. Kalau kalian sama-sama suka, mengapa tidak langsung menikah saja kan? Robert terdiam untuk beberapa saat. Saya memang menyukai Nara, mah. Tapi hanya suka sebagai kakak terhadap adik. Saya sama sekali tidak memiliki niat lain pada Nara. Mohon, Mama dan Tutu, jangan salah paham. Lagi pula, Nara ini masih sangat muda. Sementara saya sudah 40-an lebih. Sayang, kalau masa muda Nara harus dihabiskan bersama orang seperti saya ini, kata Robert menolak dengan sopan. Mata ayah Nara tampak sedikit melotot. 40 lebih? Tanyanya tak percaya. Dengan bibir tersenyum, Robert mengangguk. Iya, jawab Robert kemudian. Pantas kau tidak tertarik dengan Nara, karena usiamu sudah bisa menjadikannya anak angkat. Kau kira tadi usiamu baru 25 tahunan, kata ayahnya Nara. Robert hanya tersenyum mendengar itu. Sudah pernah menikah? Tanya ayahnya Nara. Belum, mah. Karena saya takut tidak bisa menjaga tanggung jawab sebesar itu, jawab Robert. Ayah Nara mengangguk pelan. Tatapannya berubah lebih dalam, seolah sedang menilai bukan hanya jawaban Robert, tapi juga isi hati lelaki itu. Takut itu hal yang wajar. Yang tidak wajar itu, kalau laki-laki tidak merasa takut sama sekali, artinya dia tidak paham beratnya tanggung jawab, kata ayah Nara kemudian. Robert menunduk hormat. Saya masih banyak kurang ya, mah. Tapi satu hal, aku senang kau jujur, kata ayahnya Nara. Suasana meja makan menjadi lebih hangat. Ibu Nara tersenyum tipis, lalu kembali menambahkan nasi ke piring suaminya. Kak Robert memang orang baik, ma. Nara akhir bersuara pelan. Robert tersenyum kecil mendengarnya, namun belum sempat ia membalas, tiba-tiba saja, brak! Pintu rumah terbuka dengan keras.
seorang lelaki muda masuk ke dalam rumah dengan nafas terengah-engah, raut wajahnya tampak tegang, keringat membasahi wajahnya. Ma, serunya panik. Ayah Nara langsung berdiri. Ada apa? Tanya ayahnya Nara. Lelaki itu menelan ludah sebelum bicara. Si Mariana, dia meninggal. Ruangan itu seketika sunyi. Meninggal? Tanya Ibunda Nara seraya berdiri. Meninggal kenapa? Tanya Ibu Nara lagi. Laki-laki itu menatap satu persatu orang yang berada di ruangan tersebut. Sesaat, ia tampak ragu untuk mengatakannya, namun akhirnya dengan suara pelan nyaris berbisik, ia berkata, katanya diganggu kuyang. Mendengar itu, wajah Nara langsung memucat, sementara Robert tampak mengerutkan keningnya. Kuyang? Lelaki itu mengangguk cepat. Ya, orang-orang melihat sesuatu terbang di atas rumah Mariana semalam. Jawab laki-laki itu dengan suara tercekat. Ibunda Nara menutup mulutnya dengan tangan. Itu benar-benar kuyang, gumamnya. Ayah Nara menghela nafas panjang. Ia tampak tidak sepenuhnya terkejut. Kejadian lagi, gumam ayah Nara. Robert menatap ayah Nara. Memangnya hal ini sudah pernah terjadi sebelumnya? Tanya Robert. Ayah Nara menoleh ke arah Robert. Wajahnya terlihat sangat serius. Beberapa minggu terakhir ini, desa kami memang tidak baik-baik saja. Jawab ayah Nara. Suasana di ruangan itu terasa semakin menegang. Ternak-ternak mati tanpa sebab. Dan banyak perempuan yang sakit mendadak. Terutama yang sedang hamil atau yang baru melahirkan. Lanjut ayah Nara pelan. Sekilas, Nara tampak menelan ludah. Semalam, aku memang sudah merasa tidak enak. Tambah ayah Nara. Hening sesaat, hingga kemudian suara ayah Nara kembali terdengar. Kita harus ke sana, kata ayah Nara tegas pada lelaki yang membawa kabar itu. Lelaki itu mengangguk cepat. Ya, orang-orang sudah berkumpul di sana, jawabnya. Ayah Nara lalu menatap Robert. Nanti akan kusuruh orang untuk mengantarkanmu, nak. Maaf, kalau aku tidak bisa langsung mengantarkanmu pulang, ucap ayah Nara pelan. Desa kami memang sedang tidak baik-baik saja. Kalau memang ada yang bisa saya bantu, saya tidak berkeberatan untuk membantu, kata Robert dengan suara tenang. Nara langsung menatap ayahnya dengan kepala mengangguk. Kak Robert pasti bisa membantu, Ma, ujar Nara pada ayahnya. Ayah Nara menatap putrinya sekilas, lalu kembali menatap Robert. Kuyang itu bukan perkara kecil, nak, ucap ayah Nara pelan namun terdengar tegas. Kalau memang benar itu kuyang, berarti ada orang di desa ini yang menganut ilmu hitam, kata ayah Nara. Robert terdiam sejenak. Tatapannya tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun. Di desa saya pun pernah begini, mah. Maka dari itu, saya menawarkan diri untuk membantu, kata Robert. Ayah Nara mengangguk pelan. Kalau kau memang mau ikut, ayo kita pergi, kata ayah Nara. Robert tersenyum tipis. Nara spontan memegang lengan Robert. Kak Robert, tolong jaga Ama ya. Hati-hati, bisiknya cemas. Robert menepuk tangan Nara sambil mengangguk. Kau tenang saja ya, ucap Robert. Setelah itu, Robert dan ayah Nara pun berangkat. Singkatnya, mereka akhirnya tiba di rumah orang yang meninggal karena diganggu kuyang itu. Terlihat rumah milik Mariana sudah dipenuhi warga dan tangis terdengar bersaut-sautan dari pihak keluarga yang ditinggalkan. Robert dan ayah Nara melangkah mendekat. Semalam itu dia sempat teriak-teriak minta tolong, bisik seorang ibu pada ibu-ibu yang lain. Katanya si Andik juga melihat sesuatu yang terbang menuju rumah ini. Timpal yang lain dengan suara gemetar. Ayah Nara masuk lebih dulu ke dalam rumah, sementara Robert mengikutinya. Di dalam rumah, tubuh Mariana sudah terbaring kaku, wajahnya pucat, dan di beberapa bagian tubuhnya juga tampak membiru tak wajar. Robert berlutut memperhatikan jenazah Mariana. Itu seperti bekas hisapan, gumam salah seorang lelaki tua yang duduk di sudut ruangan. Ayah Nara menatap Robert. Kau pernah melihat yang seperti ini? Tanya ayah Nara. Robert mengangguk pelan. Ya, ini memang perbuatan kuyang, jawab Robert. Beberapa orang saling pandang. Kuyang itu bukan hantu,
dia adalah manusia yang mempelajari ilmu hitam atau menggunakan minyak tertentu. Biasanya mengincar perempuan hamil atau yang baru melahirkan. Saya rasa orang yang menjadi kuyang ini memang tinggal di daerah sini. Lanjut Robert. Wajah Ayanara tampak sangat serius memperhatikan Robert bicara. Waduh, siapa ya? Gumam beberapa orang bingung campur penasaran. Ciri-ciri yang bisa dilihat oleh mata telanjang dari seseorang yang mempunyai ilmu kuyang adalah bagian leher, mata, dan gerak-gerik serta ekspresinya saat melihat orang hamil. Tapi bagian leher bisa saja dia tutupi agar tidak terlihat. Namun bagian mata itu hampir tidak bisa ditutupi kecuali dia selalu memakai kacamata gelap. Dan gerak-gerik serta ekspresinya juga muncul alami saat dia melihat, merasakan, atau mencium aroma janin di dalam perut ibu hamil yang berada di dekatnya. Ujar Robert. Maksudmu matanya itu bagaimana? Apa ada perbedaan dengan mata orang yang tidak menjadi kuyang? Tanya salah satu orang yang ada di sana. Robert mengangguk. Ya, mata orang yang menjadi kuyang itu sangat tajam. Beda tajamnya dari mata orang biasa. Saat kau melihatnya atau bertemu pandang dengannya, kau pasti akan merinding. Jawab Robert. Wah, kurasanya orang-orang yang benar-benar sensitif saja yang bisa melihat perbedaan itu. Kalau seperti kami-kami ini, sepertinya tidak akan bisa mengenalinya. Apalagi kalau dia berbaur dengan manusia biasa. Sahut salah satu orang. Robert tersenyum tipis, lalu menatap satu persatu orang yang ada di sana. Ada berapa ibu hamil lagi yang ada di sini? Tanya Robert. Beberapa orang langsung saling pandang. Kurasa 5. Jawab seorang perempuan ragu. Tidak, seingatku ada 7. Timpal yang lain. Bukan, kemarin itu si Lina bilang ada 8. Sahut yang lain di sudut ruangan. Suasana kembali riuh. Mereka ternyata tidak benar-benar tahu jumlah pastinya. Jadi sebenarnya ada berapa? Karena setelah ini aku akan membuatkan penangkal untuk mereka. Ujar Robert lagi. Warga saling menoleh bingung. Tidak ada yang bisa memastikan dengan pasti jumlah ibu hamil di tempat itu. Nanti coba aku tanyakan pada bidan desa. Ujar salah satu orang. Robert menghela nafas panjang, lalu kemudian ia mengangguk. Ma, saya izin untuk kembali ke rumah lebih dulu. Saya mau siapkan sesuatu, kata Robert. Ya, silakan. Jangan sungkan untuk meminta bantuan pada tutumu ya, ujar Ayanara. Baik, jawab Robert singkat. Lalu setelah itu ia pun beranjak keluar dari rumah itu. Dengan langkah tergesa, Robert berjalan menuju ke rumah Nara, diikuti dengan pandangan heran dan kebingungan dari warga setempat yang tentu saja tidak mengenalnya. Beralih ke Ranti, Rowan, Samuel, dan Sidang. Setelah menempuh perjalanan yang cukup panjang dan melelahkan, mobil yang dikendarai Rowan akhirnya memasuki kawasan kecamatan. Jalanan mulai ramai. Deretan rumah dan toko kecil terlihat di kiri kanan jalan. Kita hampir sampai. Nanti di situ belok kiri, kata Ranti. Mendengar itu, Rowan lantas memperlambat laju mobilnya. Tidak lama kemudian, Ranti langsung menyuruh Rowan untuk menghentikan mobilnya di sebuah tanah kosong. Penginapannya di bawah situ, ujar Ranti. Maksudmu penginapan lanting ya, Ti? Tanya Sidang. Iya, jawab Ranti singkat. Memangnya di sekitar sini tidak ada penginapan rumah ya? Maksudku yang di atas tanah itu nah. Kalau di atas air, pas bergoyang-goyang kena gelombang, kasihan tamunya, Ti, bisa makin mual, kata Sidang. Aku jarang-jarang menginap begitu dong. Yang aku tahu cuma di lanting itu. Soalnya kan kalau ke kecamatan biasanya aku menginap di rumah tanteku, kata Ranti. Samuel turun lebih dulu, lalu membantu membuka pintu untuk Ranti. Hati-hati, ujar Samuel singkat. Rowan yang melihat itu hanya berdeham pelan, lalu cepat-cepat keluar, kemudian memutari mobil dan berdiri di sisi Ranti. Aku saja, kata Rowan datar. Samuel mengangkat kedua tangannya. Iya ya, silakan. Calon ayah siaga, gumam Samuel pelan. Sidang yang melihat itu hanya tertawa kecil. Aku nggak apa-apa, kata Ranti menolak untuk dipegangi seperti orang yang sedang sakit. Kalian duluan saja, aku mau ambil uang dulu ya, kata Samuel. Ya, jawab Rowan dan Sidang bersamaan. Sidang,
Kau ikut aku, ujar Samuel cepat. Mendengar itu, Sidang langsung tersenyum penuh arti. Dia mengira mungkin Samuel akan memperbaiki handphone baru miliknya. Oke siap Bang El, kata Sidang kemudian. Samuel lantas berjalan menuju ke pintu mobil, sementara Sidang sudah berjalan lebih dulu karena mengira Samuel akan pergi dengan berjalan kaki. Oi, kau mau jalan kaki? Tanya Samuel. Kau bisa menyetir mobil Bang El? Ujar Sidang balik bertanya. Sudah, jangan banyak tanya. Daripada jalan segitu jauhnya, mending kita pakai mobil patua ini, ujar Samuel. Sidang pun lantas berlari kecil ke arah mobil. Berani juga kau Bang El, main-main sama orang berduit, ujar Sidang sembari membuka pintu depan mobil. Samuel mendengus pelan. Orang seperti parasit itu memang harus dimanfaatkan Dang, karena dia juga sering memanfaatkan orang lain, kata Samuel santai. Mesin mobil kembali menyala. Rowan yang berdiri di samping Ranti sempat melirik sekilas ke arah mereka, lalu kemudian ia kembali fokus untuk memegangi Ranti. Jangan-jangan kamu hamil beneran sayang? Tanya Rowan pada Ranti. Enggak lah, mana mungkin, baru juga aku kedatangan tamu bulanan, jawab Ranti. Ini pasti cuma masuk angin, Ranti melanjutkan. Nanti kita coba beli tes pack ya, kata Rowan. Mendengar itu, Ranti hanya menghela nafas panjang. Kenapa harus jauh-jauh ambil uangnya begini sih Bang El? Tanya Sidang ketika mobil mulai menjauh dari kawasan penginapan nanti. Samuel tak menoleh. Ia tampak fokus pada jalanan kecil tersebut. Karena kita mungkin akan butuh banyak hal, jawabnya pelan. Banyak hal apa? Tanya Sidang lagi. Adalah pokoknya, jawab Samuel. Oh, maksudmu kau mau menyumbang beli barang-barang untuk acaranya Awang dan Asni, ujar Sidang menebak-nebak. Itu salah satunya, jawab Samuel. Lalu salah duanya apa? Sekali lagi kau bertanya, aku suruh turun kau di sini, ujar Samuel. Mendengar itu, Sidang langsung melakukan gerakan lucu seperti mengunci mulutnya sendiri dengan tangan. Tidak berapa lama, mereka pun akhirnya tiba di sebuah bank. Samuel turun, sementara Sidang tetap menunggu di dalam mobil. Setelah beberapa menit berlalu, Samuel kembali ke mobil. Uangmu banyak di bank ya Bang El? Tanya Sidang. Lumayan. Sebagian itu uang dari aku menjual rumah dan mobilku, jawab Samuel enteng. Kenapa dijual? Kau sudah tahu alasanku kemari kan? Sebelum aku kemari, aku sudah membereskan semua hal milikku. Dan uang ini rencananya akan kubagikan pada yayasan atau panti asuhan. Tapi sepertinya sekarang tidak jadi, karena aku akan menggunakan uang ini untuk mencari orang seperti Ranti lagi, kata Samuel. Sidang mengangguk, wajahnya tampak sedih. Walaupun aku baru mengenalmu Bang El, tapi rasanya aku tidak sanggup kalau harus berpisah dengan cara menyedihkan seperti itu. Kau itu sudah kuanggap seperti saudaraku, temanku dan juga sahabatku. Aku menyayangimu Bang El, sama seperti aku menyayangi Robert dan Rowan, kata Sidang tulus. Samuel tersenyum tipis, matanya menatap Sidang sebentar, lalu kemudian beralih ke depan. Aku tahu, karena perasaanku terhadap kalian juga begitu, kata Samuel. Bang El, apa cara melawan makhluk itu harus dengan kematian? Tanya Sidang. Maksudmu? Oh, maksudku, apa tidak bisa cukup dengan kau berbuat baik saja? Misalkan begini nih, kau lakukan apa yang tidak ia sukai, menurutku pasti dia akan meninggalkanmu, kata Sidang. Itu hanya berlaku bagi sesama manusia, Dang. Kalau dia ini tidak begitu, karena setiap kali aku berbuat hal baik dengan tulus, dia pasti akan menghukumku dengan rasa sakit luar biasa, sampai-sampai aku berharap mati daripada merasakan rasa sakit itu, ujar Samuel. Sidang terdiam mendengar jawaban Samuel itu. Oh, jadi itu alasannya kenapa kau selalu bersikap kurang ajar, sombong dan mata duitan, gumam Sidang. Samuel tak mengatakan apa-apa. Ia hanya tersenyum kecut mendengar gumaman Sidang barusan. Untuk beberapa saat lamanya, tak ada lagi percakapan di dalam mobil tersebut. Wajah Sidang tampak sendu, sementara Samuel kembali ceria seperti biasa. Tak lama kemudian, Samuel menepikan mobilnya di depan sebuah toko yang cukup besar.
Ayo dang, ajak Samuel. Tak seperti sebelumnya, yang selalu cepat tanggap jika diajak, kini Sidang tampak hanya mengangguk lalu turun dari mobil dengan malas. Ayo, kenapa murung begitu? Macam orang kehilangan istri saja kau ini dang, kata Samuel. Mendengar itu, Sidang hanya tersenyum simpul lalu berjalan pelan mengikuti Samuel. Ia tahu, cepat atau lambat, kelak akan tiba masanya Samuel benar-benar pergi untuk selamanya dari sisi mereka. Dan hal itu benar-benar membuat Sidang sedih. Bu, ada susu untuk ibu hamil. Yang paling bagus. Kalau ada ya, saya ambil 10, kata Samuel pada si pemilik toko. Adanya brand agen. Ini pun cuma 3 kotak. Mau? Kata si pemilik toko. Samuel terdiam sebentar. Ya sudah kalau begitu, biar seadanya saja. Sama camilan yang aman untuk ibu hamil ya bu. Terus minumannya juga, ujar Samuel lagi. Baik, tunggu sebentar. Sidang, kau mau beli apa? Ambil saja, biar aku bayar sekalian. Tidak usah Bang El. Apa? Aku hanya tidak ingin kau sakit karena berbuat baik padaku, ucap Sidang pelan. Samuel terdiam sesaat mendengar ucapan Sidang. Wajahnya yang tadi ceria perlahan melunak. Ia lalu menatap Sidang cukup lama sampai Sidang sendiri merasa tidak nyaman dengan tatapan Samuel itu. Sidang, suara Samuel tak lagi terdengar bercanda. Apa? Jawab Sidang pelan. Aku ini tidak akan sakit hanya karena memberikanmu sesuatu, ujar Samuel tenang. Sidang menggeleng. Kau sendiri yang bilang, setiap kali kau tulus berbuat baik, dia akan menghukummu. Aku tidak mau jadi alasan kau kesakitan Bang El, jawab Sidang serius. Samuel tersenyum tipis. Kalau niat baikku didasari rasa kasihan yang tulus pada orang, dia pasti akan marah. Tapi kalau niatku cuma karena aku mau, karena aku anggap kau adikku, itu beda, kata Samuel. Sidang menatapnya bingung. Bedanya apa? Bedanya aku tidak sedang melawan dia Sidang, jawab Samuel ringan. Sidang terdiam. Ia benar-benar tidak mengerti apa yang dikatakan oleh Samuel barusan. Tak lama kemudian, pemilik toko datang membawa beberapa kotak susu dan camilan. Ini ya mas, kata si pemilik toko. Samuel langsung membayar tanpa banyak bicara. Saat mereka keluar dari toko, Sidang akhirnya bersuara lagi. Bang El, ya, kalau nanti kau benar-benar pergi, kau jangan sampai pergi tanpa pamit ya, kata Sidang. Samuel berhenti melangkah, angin menggerakkan sedikit rambutnya. Aku tidak akan kabur seperti pencuri dang, jawab Samuel santai. Kalau bisa, tetaplah seperti ini Bang El. Tetaplah hidup dan tetap jadi seperti dirimu sekarang. Karena kami menyukaimu, bukan karena kau baik atau jahat. Kami menyukaimu karena yaitu kamu, kata Sidang serius. Samuel tersenyum cerah. Kata-kata Sidang barusan masuk jauh ke dalam dadanya. Selama bersama mereka, Samuel benar-benar merasa kehadirannya dihargai dan dibutuhkan. Sebagaimana dalam sebuah hubungan keluarga yang tulus, bukan karena uang atau hubungan yang saling memanfaatkan. Kau ini ngomong tiba-tiba jadi dalam sekali, gumam Samuel berusaha kembali bercanda. Aku serius Bang El. Kami menyukaimu karena yaitu kamu. Kami menyukai semua yang ada pada dirimu. Sifatmu yang banyak tingkah, keangkuhanmu dan candaan-candaan sarkasmu. Kami menyukaimu Bang El. Kami menyukaimu dengan segala kekurangan dan kelebihanmu, kata Sidang tulus. Samuel tak bisa menyembunyikan senyumannya yang semakin cerah. Sudah, jangan banyak berkata-kata lagi. Ayo, kita ke penginapan. Kasihan si Ranti, ujar Samuel. Tapi janji ya Bang El, tetap hidup ya, kata Sidang. Samuel mengangguk. Entah, anggukan itu berarti iya ataukah hanya sekedar untuk menenangkan hati Sidang. Begitu mereka sampai di lanting penginapan, terlihat di teras lanting itu ada Rowan yang sedang menunggu mereka. Ini, berikan untuk istrimu, kata Samuel. Rowan menghela nafas panjang terlebih dulu sebelum menerima bungkusan itu. Terima kasih, ucap Rowan. Tidak usah, aku tidak memerlukannya, balas Samuel. Masuk, kamar sudah kupesan.
1 jam lagi kita jalan-jalan ke pasar beli makanan, kata Rowan. 1 kamar berempat, tanya Samuel. Berempat? Kamarnya 2, sebelah-sebelahan. Kau sama Sidang, ujar Rowan dengan nada kesal. Samuel tertawa, lalu merangkul bahu Rowan dengan akrab. Dan Rowan tak menolak, ia membiarkan saja tanpa mengatakan apapun. Amankah ini? Takutnya kau menaruh sesuatu yang bisa memikat istriku di sini, ujar Rowan dengan kecurigaan yang dibuat-buat. Sembarangan. Kalaupun ada, pasti kau juga akan tahu. Dasar musang, balas Samuel. Rowan hanya tersenyum tipis, lalu masuk kembali ke dalam kamar penginapannya. Beralih ke Robert. Malam itu, ia dan beberapa orang termasuk Ayah Nara tampak sedang berjaga di pos keamanan yang ada di area dekat rumah salah satu wanita yang sedang hamil tua. Terlihat Robert duduk bersandar pada tiang, matanya tajam menyapu sekeliling. Sementara itu, Ayah Nara duduk di sebelahnya, memegang parang yang diletakkan di pangkuan. Sudah lewat tengah malam, gumam salah satu lelaki pelan. Ya, biasanya jam-jam segini sudah keluyuran dia, saut yang lain. Robert tidak menjawab, ia hanya memejamkan mata untuk sesaat. Hening, seorang lelaki muda tiba-tiba berdiri dan menengadah ke langit. Tidak melihat apa-apa, katanya dengan nada kecewa. Ayah Nara menoleh pada Robert. Bagaimana menurutmu? Robert membuka matanya perlahan. Memang belum ada tanda-tanda kedatangannya, jawab Robert tenang. Beberapa orang tampak menghela nafas panjang. Ada yang terlihat lega, namun ada juga yang kecewa. Jangan-jangan memang bukan kuyang, bisik salah seorang di antara orang-orang yang berjaga itu. Tidak, jawab Robert tegas. Itu memang kuyang. Hanya saja, kuyang pun memperhitungkan keadaan sebelum dia berangkat. Tidak asal sembarang berangkat saja. Robert melanjutkan. Ning. Tak ada yang mengatakan apapun lagi. Malam semakin larut, namun waktu terasa berjalan lambat. Mereka tetap berjaga dengan waspada, sesekali berkeliling mengitari rumah wanita hamil itu. Namun sayangnya, mereka sama sekali tidak menemukan tanda-tanda kedatangan makhluk berwujud kepala terbang itu. Bahkan anjing-anjing yang biasanya sensitif pun malam itu sepertinya tertidur pulas. Sekitar pukul 3 dini hari, salah satu lelaki mulai terlihat menguap. Mungkin dia tidak datang malam ini, kata salah satu orang dengan suara pelan. Ayah Nara menatap langit, matanya juga sudah terasa cukup berat. Atau dia tahu kita berjaga, gumam ayahnya Nara pelan. Kalimat itu membuat suasana kembali menegang. Robert berdiri perlahan, wajahnya tidak menunjukkan rasa kecewa sedikit pun, justru terlihat semakin serius. Dia cerdas, ucap Robert pelan. Kalau memang ada orang di desa ini yang mempelajari ilmu itu, dia pasti tahu dan bisa merasakan niat kita, lanjut Robert. Oh, maksudmu dia tahu kalau kita sedang menunggunya, meskipun kita melakukan ronda ini secara sembunyi-sembunyi dan tanpa diketahui orang banyak, tanya seorang lelaki. Robert mengangguk. Ayah Nara ikut bangkit berdiri. Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya ayahnya Nara. Robert terdiam sesaat. Besok malam, kita buat seolah-olah tidak ada penjagaan. Sebarkan saja rumor bahwa ronda sudah berakhir dan biarkan desa ini terlihat aman bagi kuyang itu. Tapi di sisi lain, kita tetap harus siapkan orang-orang di titik-titik tertentu, ujar Robert kemudian. Beberapa lelaki saling pandang. Apa ini untuk memancingnya keluar? Tanya salah satu orang. Ya, jawab Robert singkat. Perlahan fajar mulai menyingsing. Suara ayam berkokok terdengar dari rumah-rumah warga. Malam itu berakhir tanpa kejadian apapun. Namun anehnya, justru karena tidak terjadi apa-apa itulah rasa takut di hati mereka tidak berkurang sedikit pun. Terlebih karena kini mereka sadar mereka sedang berhadapan dengan sesuatu yang bukan hanya jahat, tapi juga licik. Ayah Nara menepuk bahu Robert pelan.
Apa kau akan pulang kembali ke kampung halamanmu? Atau membantu kami menghadapi masalah ini, nak? Apapun keputusanmu, aku akan sangat menghargai itu, kata Ayah Nara. Robert menatap ke arah rumah wanita hamil yang mereka jaga semalaman itu tanpa berkedip. Saya akan tetap di sini. Membantu kalian adalah yang utama sekarang. Karena bagaimanapun, ibu dan bayi yang ditargetkanku yang itu tidak bersalah. Mereka layak untuk dilindungi, kata Robert mantap. Mendengar itu, Ayah Nara tampak semakin kagum pada Robert. Dia benar-benar menyukai cara laki-laki itu bertanggung jawab pada sesuatu yang bahkan sebenarnya bukan urusan dan kewajibannya. Angin pagi yang dingin berembus pelan. Kau pasti bukan orang sembarangan, nak, ucap Ayah Nara pada akhirnya. Robert tersenyum tipis. Saya hanya tidak suka melihat orang lemah yang tidak bersalah menjadi sasaran makhluk itu, jawab Robert. Ayah Nara mengangguk pelan. Kalau begitu, mulai hari ini kau bukan lagi tamu di desa ini. Kau bagian dari kami, kata Ayah Nara. Robert menoleh sekilas lalu menunduk hormat. Terima kasih, Ma, ucapnya penuh hormat. Siang harinya, rumor yang direncanakan semalam mulai disebar. Beberapa lelaki dengan sengaja berbicara keras di warung mengatakan bahwa ronda malam dihentikan karena dianggap percuma. Ada juga yang pura-pura mengeluh dan menyebut bahwa semua itu hanya kebetulan biasa dan tidak ada sangkut pautnya dengan makhluk legendaris bernama Kuyang seperti yang dikatakan orang-orang. Malam itu, desa terlihat kembali seperti biasa. Namun sebenarnya tidak, karena di titik tertentu di dekat rumah-rumah wanita hamil di desa itu, beberapa lelaki sudah ditentukan untuk berjaga diam-diam tanpa obor dan tanpa penerangan sedikit pun. Selain itu, mereka yang berjaga juga dilarang untuk mengeluarkan suara sekecil apapun. Bahkan untuk bernafas terlalu keras mereka juga dilarang. Robert sendiri memilih berjaga tidak jauh dari rumah salah satu wanita hamil. Ia duduk bersandar pada batang pohon yang ada di sana dan menyatu dengan gelapnya malam. Matanya terus menatap langit, menunggu makhluk itu muncul. Apa jangan-jangan dia juga tidak datang lagi malam ini ya? Gumam salah satu lelaki yang bersembunyi tak jauh darinya. Robert yang mendengar itu hanya diam saja. Ia sama sekali tak berkeinginan untuk menanggapi. Tidak lama kemudian, mata Robert tampak menyipit. Dia ada, ucap Robert pelan. Ada, bisik Ayah Nara dari sisi lain. Robert mengangguk sedikit. Hanya selang beberapa menit setelah Robert berkata seperti itu, tiba-tiba saja anjing menggonggong dengan keras membuat semua orang refleks menoleh. Lalu kemudian terdengar suara seperti desiran angin yang melintas cepat di antara mereka. Sontak semua kepala mendongak. Sekilas mereka melihat sesuatu melesat dengan sangat cepat, terlalu cepat untuk ditangkap jelas oleh mata. Tapi meskipun wujudnya tak terlihat, hanya dengan kilasan singkat itu saja sudah cukup untuk membuat bulu kuduk mereka berdiri. Itu, teriak salah satu lelaki. Dalam sekejap, suasana berubah kacau. Beberapa orang berlari keluar dari persembunyian mereka. Namun Robert justru hanya berdiri diam, matanya fokus mengikuti bayangan makhluk itu yang melesat begitu cepat, menjauh, lalu lenyap di balik gelapnya rimbun pepohonan. Jantung mereka masih berdetak kencang. Kita hampir mendapatkannya, ujar seseorang dengan nafas memburu. Robert menggeleng pelan. Tidak, ucap Robert pelan. Tidak. Dia sengaja memperlihatkan diri, jawab Robert. Semuanya terdiam. Apa maksudmu? Tanya Ayah Nara pelan. Dia ingin memastikan siapa orang yang memimpin penjagaan ini, ujar Robert. Beberapa orang langsung menoleh ke arahnya. Robert menarik nafas panjang. Dan sekarang dia sudah tahu. Angin malam kembali berembus. Di kejauhan terdengar suara lolongan anjing yang bersahutan.
Ayah Nara menggenggam parang di tangannya lebih erat. Jadi, sekarang kita yang diincar kah? Tanya Ayah Nara. Robert tersenyum tipis lalu menggeleng. Bukan kita, tapi saya, jawab Robert. Ayah Nara menatap Robert tajam. Kenapa kau? Tanya Ayah Nara dengan suara lirih. Robert tidak langsung menjawab. Pandangannya masih tertuju ke arah pepohonan tempat makhluk yang diyakini sebagai kuyang itu menghilang. Karena sejak tadi dia tidak melihat rumah itu, ucap Robert pelan. Apa maksudmu? Dia melihatku, jawab Robert tenang. Beberapa lelaki yang berjaga saling berpandangan. Dan aku yakin sekarang dia akan menargetkanku, lanjut Robert. Ayah Nara terdiam, tangan yang menggenggam parang terasa semakin dingin. Kalau begitu, kita hentikan saja penjagaan malam ini. Untuk sementara kita pindahkan para ibu hamil ke satu tempat, usul salah seorang lelaki. Robert menggeleng. Jangan. Kalau kita bergerak terlalu panik, dia justru tahu kalau kita takut, kata Robert. Lalu apa yang harus kita lakukan? Tanya ayahnya Nara. Robert terdiam sesaat, lalu kemudian ia berkata dengan tegas, biarkan saya menjadi umpan. Tidak. Ayah Nara langsung membentak pelan agar tidak terlalu bersuara. Kau ini tamu di desa kami, kata ayah Nara. Tapi bukankah saya sudah dianggap bagian dari desa ini? Jawab Robert tenang. Karena jawaban Robert itu, semua yang ada di sana langsung diam dan tak mengatakan sepatah kata pun. Beberapa detik terasa panjang dalam keheningan itu. Dia pasti penasaran terhadap saya. Dan kalau memang dia merupakan orang di desa ini, maka orang itu pasti ingin memastikan siapa saya. Dan itu akan membuatnya lengah, lanjut Robert. Tapi itu berbahaya, kata ayah Nara menentang. Memang akan sangat berbahaya kalau itu dilakukan oleh kalian, kata Robert. Tanpa menunggu jawaban lagi, Robert melangkah menjauh dari titik penjagaan. Dia berjalan ke arah pepohonan tempat kuyang tadi menghilang, dan setiap langkahnya terlihat penuh dengan kehati-hatian. Semakin dia menjauh dari rumah warga, hawa hangat desa semakin memudar. Dan setelah beberapa meter masuk ke dalam rimbun pepohonan, Robert menghentikan langkahnya. Ia memejamkan mata untuk beberapa saat, dan di saat itulah Robert bisa merasakan ada kehadiran sosok lain di sekitarnya. Kalau kau memang mengincarku, keluarlah. Kau tentu tahu kalau aku datang ke sini seorang diri, bukan? Ujar Robert pelan. Tak ada jawaban, hanya terdengar deru angin yang meniup dedaunan di atasnya. Beberapa detik berlalu. Tiba-tiba saja sesuatu melintas di atas kepala Robert begitu dekat hingga membuat rambutnya terangkat. Robert tak bergerak sedikit pun, hingga kemudian terdengar suara tawa tak jauh dari atas kepalanya. Robert menatap tajam ke arah makhluk itu, namun bukannya menyerang. Makhluk berwujud kepala dengan organ dalam menjuntai itu malah melayang pelan menjauhi Robert. Robert sempat ragu, namun akhirnya ia pun mengikuti makhluk tersebut. Ternyata makhluk itu menuju ke sebuah pondok kecil yang terisolasi dari desa. Pondok itu tampak tua dan nyaris tersembunyi di balik semak belukar dan pepohonan. Dindingnya terbuat dari papan yang sebagian sudah menghitam dimakan usia, atapnya pun sebagian sudah ditumbuhi lumut. Kuyang itu melayang rendah, lalu melesat masuk ke dalam pondok. Melihat hal itu, Robert menghentikan langkahnya. Beberapa meter dari pondok tersebut, cukup lama ia hanya berdiri diam, memperhatikan pondok itu, hingga akhirnya Robert menyipitkan mata. Beberapa detik kemudian, pintu pondok itu terbuka perlahan. Seorang perempuan berdiri di sana. Rambutnya panjang terurai dengan helaian uban yang mendominasi. Tapi anehnya, meskipun rambut perempuan itu sudah banyak yang memutih, wajahnya terlihat masih sangat muda. Bahkan tak ada sedikit pun garis penuaan di wajahnya. Kau mengikuti aku? Tanya perempuan tersebut. Robert tidak menjawab pertanyaan itu. Melihat Robert,
yang hanya diam saja dan tak menjawab pertanyaannya. Perempuan itu tersenyum tipis. "Kau bukan orang desa ini," kata perempuan itu. "Ya, dan kau bukan sekedar warga desa biasa," jawab Robert tenang. Perempuan itu melangkah keluar sedikit dari pondok. "Apa yang kau cari, anak muda?" tanyanya pelan. Robert menatap lurus ke mata perempuan itu. "Kau tahu betul apa yang kau cari?" jawab Robert. Perempuan itu tertawa kecil, persis seperti tawa yang tadi dengar Robert di atas kepalanya. "Berani sekali kau berjalan seorang diri kemari. Tapi bagus, karena memang kau adalah orang yang kutunggu selama ini," kata perempuan itu. Mata Robert menyipit. "Apa maksudmu?" tanya Robert. Bukannya menjawab, perempuan itu malah tertawa lagi. Kali ini tawanya terdengar sangat berbeda dengan tawa sebelumnya. Selesai. Wow, luar biasa kisah Robert, keren banget nih di sini nih. Robert nih aslinya keren banget ya Robert ya. Ayahnya Nara tuh sampai mau jodohin dia sama Nara. Dia pikir Robert itu usianya masih 25 tahunan karena kelihatannya masih gagah, masih ganteng, masih muda. Ternyata Robert 40 tahunan, teman-teman. Jangan-jangan sama kayak saya nih Robert yang 40 tahunan ya. Tapi bukan saya Robert yang teman-teman jangan sampai salah nih ya, karena bukan saya. Bagaimana Robert akhirnya ketika mengaku udah 40 tahunan ya nggak jadilah dia. Tapi di sini saya suka nih sama Robert nih. Ketika di desa tempat tinggalnya Nara sedang ada teror dari sosok makhluk legendaris Kuyang, nah dia mau membantu nih tanpa diminta, padahal dia disuruh pulang tuh sama bapaknya Nara. Tapi ternyata Robert bersedia tinggal di situ untuk membantunya, dan bahkan di endingnya itu dia mendapati sosok wanita rambutnya putih tapi masih cantik teman-teman. Nah ini cirinya penganut ilmu Kuyang atau yang orang yang meminum minyak Kuyang ya. Jadi itu dia abadi, kecantikannya abadi. Umurnya terus bertambah tapi kecantikannya tetap abadi. Waduh ngeri banget ya. Kira-kira apa nih yang akan terjadi selanjutnya? Apakah di sini Robert akan menghabisi wanita itu atau malah justru, karena kata-kata terakhir dari wanitanya bilang dia sudah menunggu-nunggu orang seperti Robert. Wah kira-kira bagaimana nih ya, tapi nggak mungkin dia sampai menikah ya. Apakah Robert akan diminta untuk melepaskan kutukan itu? Waduh, yang pasti jangan sampai ketinggalan untuk episode selanjutnya. Dan bagaimana juga ya, Rowan, Sidang, Samuel, dan Ranti itu sedang berada di pasar kecamatan ya, pasar kecamatan untuk berbelanja. Kira-kira apa yang terjadi sama mereka juga? Ini keren nih. Kisah Robert tuh kayak apa ya? Materinya tuh kaya banget. Jadi ada di sisi Robert, terus ada juga di Rowan, Sidang, dan Ranti, dan lain-lain. Jadi kayak penuh gitu ya. Saya suka banget nih bagaimana mereka juga menginap di penginapan Lanting. Lanting itu adalah rumah yang ada di pinggir sungai teman-teman. Di sungai, dia berdirinya di atas sungai. Jadi goyang-goyang tuh kalau arus sungai lagi kenceng. Jadi ya mungkin kalau orang yang nggak biasa bisa mabok kali ya. Oke, overall kisahnya keren pakai banget. Buat Om Ras terus semangat berkarya. Ditunggu lagi kisah-kisah Robert selanjutnya. Dan buat teman-teman yang mungkin punya komentar lain, silakan bisa menuliskannya di dalam kolom komentar. Ataupun hanya sekedar saling menyapa, insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Buat yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like ya, tombol jempolnya. Tombol hype juga boleh diklik ya teman-teman ya. Dan boleh dong dibantu di share link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan di akhir kata saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Ekstrim. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.